aja deh. Kayaknya lebih deh, Be. Karena sampai push mereka ngancurin base turret, biasanya kodenya di base turret hancur semua tuh. Oh udah ya, menit 15 ke atas udah nih kayak, ayo masuk yuk, masuk. Dar, dibalikin sama Liquid. Brakan wall. Brakan wall. Lagi ya. Fighter lagi juga possible dong kalau kayak gini. CV. Bisa ya. Iya, berarti ya apa yang Pak Bulung bilang tadi, kayaknya tetap bakal dijalankan. Belum Walaupun kesetelan. beresiko ya. Belum kesetelan pabrik. Wih, bentar diambil. Diambil. Kan udah gue bilang, ini egonya kesenggol. Semua tapi bukan satu orang. Setim-timnya. Satu tim-tim sampai coach-coachnya ini. Oke, alter ego emang habis tanding tadi match kedua. Heeh. Tapi egonya sampai sini ya, ke bawah emang ya. Nah, lihat. Ego playnya. Lihat. Nah kan, kali Cushin. Tapi ya, If, sebenarnya bagus pick atas sih kali ini. ya emang Karena ya. di bawah di band udah. Iya udah. Bawa di band. Udah Atas pasti aja. hilang, udah pasti hilang soalnya kan. Opsinya bakal dihabisin. Dan sekarang dengan adanya Povius juga yang di ban, bakal beda lagi gamenya nih. Abis ini geluk lagi. Ya nggak ada masalah, tapi kan beda sama game 1. Dulu Iya. tadi sama Povius. Oh, Lumayan bisa buying time lama. udah Sekarang sini. Poviusnya nggak ada. Udah tongolin Kari lagi di sebelah. Udah berganti-ganti aja dari tadi udah ini. Bisa, Kari juga bisa. Tapi berarti gue tahu di game 1 dan game 2, kenapa Navi sampai ngerubah nih Gold Lane style-nya. Ini ada alasan dibalik pick Freya first-nya Liquid tahu. Bisa jadi sepower itu, sepotensial itu pas screen. Berarti deny-nya ada di Freya-nya ya. Iya, dia deny Freya, makanya pakai Freya. Iya gak sih? Iya, Mereka iya. ganti gameplay loh. Masuk akal sebenarnya, tapi wah mau digalakin kayaknya Cetian. Fredrin, Harley KP ketiga daripada di ban. Karena kita tadi udah ngeliat referensinya, Harley bener-bener mudah banget untuk ngebonyokin Cetian. Gimana Tapi ya minusnya lawannya Fredrin anyway. Kalau Yisan Flex gimana, Be? Boleh. Masih bisa gold lane juga kan kebetulan. Iya. Jadi lumayan aman. Atau kalau mau ya galak-galak sekalian gitu kan ambil XP-nya. XP-nya juga boleh sih. Ya balik lagi ya, pick ketiga ini masih lumayan banyak teman-teman optionnya. Kalau Sora emang lagi? mau flexible jungler juga boleh. Sora juga boleh, apalagi udah ada muncul Cetian. Jadi bisa ban mungkin Valentinanya untuk Bisa. XP lane. Ya. Dan kita akan lihat Esmeralda Esmeralda. Wow. Menarik sekali. screening matchup. Screening matchup dari Freya-nya ya. Shield effect-nya bakal diambil. Buat gold lane kan jangan-jangan. Kayaknya ngikutin Freya-nya aja sih, Be. Soalnya ya kalau gua nggak salah ya, ini teman-teman mungkin lebih tahu nih. Aran pemegang title Freya kalau nggak salah. Wah. Nempelin kemana arahnya Freya ini bakal berlabuh pokoknya. Iya, tapi ya memang sih kalau Apalagi dengan Fredrin, jangan lupa. makanya bisa aja kan Bisa Freya-nya banget. di XP dan EXP. damage. Iya, dan possible banget emang. Kalau kita ngomongin soal Freya EXP kan mungkin orang-orang bakal refer ke, ah itu mah di rank doang bang. Enggak loh. Bisa loh. Bisa loh di EXP. Apalagi dengan bawa Fredrin begini. Suyo tadi udah muncul. Suyo XP. Nah, apalagi karinya di ban. Ya kan? Navi udah beranggapan bahwa oke, Kari masalah, Freya bisa di EXP. Itu yang gue bilang. Karena mereka main Fredrin, main factor-factor di jungle. Karena biasanya XP-nya damage. Iya, itu dia teman-teman ya. Gambaran untuk EXP damage yang harus bawa Fredrin. Jadi buat teman-teman EXP yang emang oke, saya selalu menang solo kill di EXP. Ntar dulu, junglernya tank bukan? Iya. Kalau jungler tank nggak apa-apa, ambil. Ambil, kill aja. Kill aja. Kalau assassin tolong. Iya. Dibagi dikit. Bang, badan bang, tolong bang, butuh badan ini mah. Iya bang, kagak ada duit mau kita bengep bang. Muka Itu kita dia. Tapi Uranus band juga nih. Uranus ban, Cukup menarik. Harley ban juga udah bagus di sini. Biar Cetiannya nggak ada gangguan ya. Biar nggak langsung kena target juga. Biar- Tapi ya jujur dengan adanya Cushin dan Khalidnya dari awal juga udah bisa nge-trigger langsung pasifnya. Bener. Oh ya Harley band. Biar cetiannya nggak Bebas. jadi Hijume. Iya, waduh. Ya, Hijume Tadi udah kan. dicontohin sama Kairi juga sih. Dicontohin Targetingnya banget. langsung bisa ke mid laner. Cici. Ya, karena bakal ngeganggu Fredrin banget untuk Cici. Apalagi Cicinya nanti bisa di gold lane juga. Masih flex juga untuk di sini posisinya. Apalagi dengan adanya Esmeralda yang masih bisa digonda-ganti di bagian kanan dan kiri. Suyo. Yang Jungle ini kan? jungle ya. Harusnya sih kalau dilihat dari potensinya masih flex juga jujur. Walaupun aku bias ke jungle. Ya. Karena ya balik lagi ya Suyo masih punya kesempatan untuk mencuri satu monster jungle. Atau Dan- bahkan objektif neutral. Aduh retrinya kan. Adu retri di turtle, Lord, Bisa. Blade Search, Queen Swings, Blade Search lagi. Wah enak sih. Enak sih itu. Enak banget malah. Dan kita akan lihat Glue. Nah loh. Kembali dengan Glue. Leoni.
Gue-nya Romer sih ini. Lu romer sih harusnya. Dan last pick-nya akan menentukan di mana Freya ini akan berlabuh. Marksman lagi kayak akan dibawakan dan last pick dari tim Liquid ID Kyo. Kalau XP apa? Halo XP. Yuchong kali. Moskov ya. Moskov Freya XP EXP. Freya. Itu yang Ini gue dia. bilang. Opsi dia kali ini. Parit ternyata. Parit. Cari magical dia berarti di gold lane-nya ya. Dan seperti gue bilang tadi, kalau gue nggak salah nih, Aram ini pemegang title Freya, bos. Iya, iya. Dia pegangin title Freya, teman-teman. Warnanya ungu loh, bukan title yang kayak kita. Warna dia titlenya ungu. Beda. Beda. Tebel ya. Kan abis krim harus ngereng, Bang. Lumayan. dia. Ngapus poin juga. Kita lihat nanti ya. Apakah bener memang Freya XP ini susah atau ternyata tergantung pilot, Bang? Wah, atau playable selama ada tank jungle. Sekali lagi, tank jungle. Tank jungle. Ini masih heboh banget di belakang nih Cavalry sama Navi Nation. Gak habis-habis suara lu pada deh tadi nyanyi terus ya. Nyanyi terus ya wes. Kalau begitu Navi Nation dan juga Cavalry. Game terakhir di malam hari ini jadi langsung saja EPL Arena pada suaranya. Let's go to Lane of Down. Lagi-lagi ya match up. Glue lagi nih. Aduh, glue lagi. Tapi ya jujur kalau kita ngomongin glue emang di sini beda playstyle juga kan. Build itemnya juga beda kan. Yang satu iya. emang ini jelly-nya lumayan beracun jujur. Ada glowing tiba-tiba. Tapi yang satu, Ada Genius. iya beton banget dari Afro. Jadi udah pasti playstyle-nya beda, kita juga akan melihat dengan output yang berbeda juga kayaknya. Tapi kalau misalkan, tadi kan minta Chusin, Be, makanya dia Genius. Karena Chusinnya hyper carry kan. Kalau sekarang pakai gak Genius? Nah ini situasional lagi. Belum tentu berarti ya. Belum tentu harusnya. Karena kayaknya lebih butuh badan juga kan buat ngimbangin. Aran punya damage dia juga memilih Warcry dan Vengeance. Tapi bedanya Tenacity. Kalau build itemnya nanti yang bakal kita lihat ya dari EXP nih. Karena kan kalau Golden kita tahu kan ya, ada Corrosion, War Axe. Pemilihannya masih bisa yang damage, full damage, bahkan Golden Staff. Sama nggak nih? Feeling gue sama, Be. Gak beda jauh mungkin. Atau ada badan dikit aja gitu bang. Item pertama mau kemana emang? Golden Staff kah langsung? Enggak. Kayaknya masih Corrosion. Corrosion. Atau War Axe. Atau karena lawannya Esmeralda. Si Halbert langsung. Boleh. Buset deh. Nggak ada masalah. Ya balik lagi Pak Pulung, kebutuhan. Kebutuhan. Tim. Menyesuaikan. Kencang juga tuh ngedes. Iya, udah level 4 juga nih Kevin. Harusnya dia bisa kuasain. Oke, Sangat Andoryu. duluan. Kena gak? Aduh. Nyaris. Hampir di ujung sih kebetulan ya. Anginnya doang itu. Push gitu dong. Tapi untuk XP damage ya berarti gameplaynya nggak beda jauh sama Bene tadi kan? Iya. Dia kan Pasti. kontrol. Ada speednya juga sih kan. Speed push. Buset sakit banget. Burstnya. Pedes juga tuh pedes. Kalau tadi bagian bawah Karsnya lumayan dibonyokin. Yap. Tapi Dan Afro? sekarang akankah ada aksi pembegalan dilakukan benar? Dan Kevinnya tertangkap. First blood kali ini menjadi milik dari Navi itu sendiri. Masih ada 2 player tersisa dari tim Liquid ID dalam hari tersebut. Dan sekarang Aran. Korban kedua. Ini definisi dan terjadi lagi berarti. Early game dari Liquid yang kembali bisa dipatahkan. Bonusnya terlalu banyak sih yang ini. Dan Wah. CV udah sampai situ loh. Iya. Body blocknya juga bagus banget dari satu Sphere of Destruction. Jadi nggak ada SOD yang bisa mengambil ke arah objektif. Andoryu bebas banget, masih ada Retribution. Masih bisa ngelakuin banyak hal sekarang dari Navi. Lagi-lagi unggul early game, bahkan nggak di satu lini. Ini 3 lane-nya menang semua loh. Hati-hati ya. Kalau misalkan takutnya nih Navinya udah belajar dari kesalahan-kesalahan di 2 game sebelumnya. Nah itu. Gak ngasih celah takutnya kan. Apalagi yang sadarnya di playernya loh. Yap, dan sekarang zaman Force langsung dikeluarkan sakit banget. Hey, yo. Masih ada Spirit of Misery. Kita clear. Oh di belakangnya, Yap. itu dia bro. Layer lagi. Begitu menyiksa. Agak kaget saya tadi, kok di clear ini gak mau di freeze aja nih. Iya bener, belakangnya digunting. Emang sengaja ya, karena udah pasti bakal di-cut juga. Ukir dipaksa untuk mundur. Crimson Beacon. Gak ada masalah juga untuk sekarang lagi-lagi Navi unggul. Yap, dan sekarang Andoryu mendadak langsung muncul sakit banget. Damage macam apa barusan. Tapi Andoryu. Wah, datang cabut. Udah begitu doang. Iya ini
untuk Kevin dia Ares belt tadi. Makanya nggak ada defense sama sekali. Kelihatannya sakit banget. Tapi karena ya memang item defense-nya belum ada sama sekali. Kayaknya Physical dari- defense cuma Enter Jenkins. Dari game yang sebelumnya kita bisa melihat bahwa pemilihan dari Kevin itu menuju ke Brute Force Oracle. Jadi main cooldown. Yang biasa kita melihat Fredrin ya udah maunya full tank, Iya, harus iya, iya. badan. Tapi Kalau- ternyata ya balik lagi di sini tetap bisa dijawab makanya untuk Kevin di early game. Kan kalau kita lihat dari match sebelumnya nih, Fredrin langsung kan, anti kuiras gitu-gitu. Dan Aran Golden Star first item. Wow, langsung cari double hit berarti ya. Double hit dari dia. Oke, gue sempat mikir si Hubbard loh tadi. Ya makanya. Apalagi kan lawannya Kars di sini dengan Esmeralda. Esmeralda juga bakal langsung menuju ke Ancient Talisman. Dan Vengeance. Vengeance spellnya, Be. Iya. Bentar, mau di-cut kah itu? Bawahnya sih udah rapi banget dan lagi-lagi penguasaan mapnya Navi di awal tuh asli loh, kuat banget mereka. Lihat decision mereka mengambil karya Orange Buff dulu, di-cut dulu wave bawahnya. Aran udah melihat ada Andoryu di sana. Lihat Kars motong sampai situ loh. Banyak banget itu yang udah dipotong. Masih aman tapi. Karena masih ada possibility mereka dapetin turtle-nya juga buat Navi. Oke, dan Aran mencoba keperuntungannya tadi, lompat ke arah terdepan. Dan itu dia Aran yang sudah mulai tampil. Tapi Aran ya sendirian terjebak, tapi Aran lompat kembali dan sekarang turtle berhasil sudah diamankan oleh Kevin. Buset, Mereka Aran. melakukan sebuah tim dalam area tersebut. Kevin dia pun down, tapi Arannya benar-benar menggila. Tepat berada di tengah-tengah pusat defensif yang dimiliki oleh pemain dari Navi. Dan sekarang Andoryu lenyap seketika. Yap, nggak pilih-pilih target loh Aran ini, semua di hit. Semua yang kelihatan di depan Aran pasti dipukul. Wah ini bener-bener kayak nggak ragu ya untuk langsung maju dan nge-trade damage yang ada. Lumayan ngebuang badan juga karena kan dia battle spell Vengeance. Otomatis ini yang akan ngebuat Aran lumayan survive di depan. Kecuali mungkin dia berhadapan dengan Kars 1v1 ya. Karena shieldnya bakal lumayan diganggu nantinya. Tapi kayaknya kalau udah kayak gini kalah juga deh, Be. Kalau diadu terus-terusan ya, Iya. Esme-nya harus lari juga. Ya nggak bisa lama-lama juga sih buat Esme-nya. Kecuali emang Karsnya udah siap dengan item-item defense. Kan banyak sekali kita lihat kan untuk match up-nya di awal memang laning kadang Freya-nya tumbang. Tapi ketika udah ada item 1 atau 2, biasanya Esme-nya agak lari-lari dulu. Lari-lari. Ya Top agak lane, buying time top juga kan. lane. Karena cooldown-nya kan beda sama main basic attack. Jadi ya, defensif. Aran Oke, Aran dikeroyok habis-habisan. Aran masih berhasil mempertahankan. Wow. masih bisa clear ya. Paksa clear itulah jawabannya tadi. Gak ada keuntungan yang bisa diambil oleh Navi sekarang. Bawahnya juga kayaknya masih free untuk farmingnya Kyo. Menunggu waktu lagi, menunggu Trinity lagi. Karena baru jadi caution sekarang. Dan lumayan lambat ya lagi-lagi ya. Menit 6. Karena perbedaan early game yang tadi terlalu cepat juga kan temponya dari Navi. Yap, dilompatin lagi. Aran tidak mau memberikan begitu saja Altar yang ada di bagian atas. Kali ini juga rame, dia bawa pasukan juga ya. Glue dan Fredrin-nya juga join tadi ke arah top lane. Gak gampang lah untuk tumbangin. Tapi ya, mid-nya juga udah mulai dikuasai. Temponya nggak sekencang tadi, tapi tetap dipegang Navi. Iya, mereka mau lagi-lagi ya setupnya ke mid dan atas. Karena turtle-nya juga di atas. Karsnya juga udah mulai connect. Tapi ingat ada SOD loh dari Kyo. Bisa datang ntar dia tiba-tiba atau memberikan assist minimal. Atau Shiven yang bakal menutup dari SOD-nya nanti. Banyak lah opsinya ya. Optionnya banyak nih. Di turtle pun susah banget nih. Dari tadi Kevin coba pegang, bonyok sendiri. Brute Force first item gak kuat defense ya. Iya. Ikat. Lihat 1v1 Shiven nyamperin ke arah Really? Kyo. Kyo, Wah, oke. Dan Kyo selamat. Selamat. masih selamat. Di sisi lain kayaknya udah mulai juga tuh team fight. Yap, dan mereka akan pergi kemana lagi objektivitasnya. Karena sekarang Apro-nya masih berusaha untuk bisa menarik Aduh. karena beberapa player. Tapi sekarang Kevin masih tetap menjadi korban pula di bagian bawah. Udah berhasil dihancurkan Leoninya, berusaha untuk bisa kabur tapi Karsnya mengejar. Leoninya berhasil langsung ditumbangkan dan Nara pun menjadi korban selanjutnya. Sementara sekarang di area mid, akankah berhasil ditumbangkan juga oleh pemain-pemain dari Navi? Lagi-lagi ya kejadian yang sama. Kevin bonyok dan akhirnya bisa ditumbangkan duluan. Ya. Setiap objektif, Be. Minimnya item defense itu alasan utamanya ya lagi-lagi ya. Dan jangan lupa Andoryu-nya udah punya efek Sky Pierce. Itu dia. Ini dia yang sempat kita bahas di mana Suyo yang sekarang Sky Pierce itu memungkinkan banget untuk bisa dibawakan dan gameplaynya akan lebih fleksibel karena cooldown yang dimiliki sama Suyo sangat-sangat minim. Dia bisa in out dengan mudah. Oke. Kalau yang ini item kedua, walaupun kalau di match sebelumnya kan referensinya item pertama, Sky Item Piercer pertama. kah? Iya. Sekarang item kedua. Dan lihat dari gold. Mereka item-itemnya pun udah pada jadi sebenarnya. Ketinggalan itemnya lumayan loh ini dari Kel ID. Oke, Kyo dilompatin, masih ada Leoni.
Kyo. Gak ada anti-regen sih. Nggak ada, belum ada. Taman bermain Cars ini jadinya. Kan zoning di depan. Maksudnya cuma dari Richel sih buat sekarang ya. Baru ada Glowing One juga. Belum ada Dominance Ice. Even mungkin dari Kyo kalau ketemu sama Cars ini bakal jadi kendala yang berbahaya. Dia belum punya Demon Hunter Sword, belum punya si Halberd juga. Walaupun butuh sejujurnya efek punishnya juga tuh untuk di late game. Tapi di satu sisi juga dia butuh mungkin beberapa item yang kayak Rose Gold Meteor untuk mengurangi damage magic yang bakal masuk dari Shive. Walaupun hati-hati nanti kemakan sama Cars, shieldnya. Itu dia. Serba salah memang. Aram Serba dengan salah. War Axe. Oke, anti-regennya berarti ada di Drichel only ya. Ya karena memang dari Kevinnya juga Oracle dia cari cooldown berarti bener Be. Kayaknya Leonie-nya lagi on the way sih untuk bikin glowing. Jadi bakal punya 2 ya untuk efek life bane-nya. Ya, Nunggu Leonie Lord. Wah ini kayaknya bakal langsung di setup dengan cepat ya. Navi unggulnya 6.000 di menit 9. Yap. Gak bisa buka sih. Mereka Lihat. punya 2 hero farmer. Tahuan Leonie. Sekarang Kevin masuk antar nyawa ini. Beneran masuk? Mau dipaksain kah? Gak harusnya mereka mundur dulu. Masalahnya dikasih mundur atau enggak nih? Malah langsung dibalikin seperti dan sekarang. Leonie mulai merasakan akibatnya. Mereka, gue ngeliatnya lumayan kalah 1 step gitu loh. Dari tadi gerakannya Liquid tuh seakan terbaca oleh Navi atau kayak terlambat hadir. Selalu ada lah, ada problemnya gitu loh. Ya kalau menurutku emang lebih ke waktu aja sih. Emang belum waktunya buat TLID ngelakuin fight atau ngelakuin gerakan-gerakan yang terlalu beresiko. Kayak Navi, pasti bakal makan hero-nya duluan. Mereka bakal cuekin objektifnya. Yang penting ya emang harus hero-nya dulu yang tumbang. Apalagi Swift Trinity baru jadi Kyo. Menit 10. Sangat-sangat under. Perbedaan 8.000 gold. Ini bisa 10.000 gold lagi loh difference-nya. Dan tapi kita lihat dulu impact-nya nih. Apakah dengan Trinity-nya Q bisa merubah keadaan? Atau malah jangan-jangan bedanya sekarang lebih parah karena gold jauh banget. Iya, lebih berasa ya. Dan ingat Navi-nya udah belajar nih. Udah bener-bener nggak ngelakuin misplay. Mereka nggak ada gerakan yang langsung terburu-buru masuk ke high ground. Atau belum nih jangan-jangan. Kayak yang Pak Pulung bilang tadi. Walaupun early-nya berhasil tapi lumayan beresiko. Bisa jadi belum sih, karena kan tadi kejadiannya mereka dibalikin kalau 3 base turret hilang kan. Menit 15 ya. Iya, lot 2 biasanya. Tapi sekali lagi Pak Pulung. Norris, King Phoenix. Nah, kelihatan nih. Harusnya orange buff-nya kebaca. Oh, gimana Kevin? Dan Kevin dengan beraninya, Kevin dengan polos dia masuk ke dalam rumputan tersebut. Apa yang terjadi atau ini adalah tindakan sengaja? Tapi sekarang mereka semua, Kevin dia pun masih berhasil selamat aja saja bagian belakang Kevin dan Bulls langsung terpisah. Tapi sekarang Kevin dan Bulls langsung lejam seketika. Kyo-nya masih berusaha untuk bisa menyamakan diri dan juga mengatakan Kevin dan Kyo-nya. Tapi Apro sendirian, double kill berhasil didapatkan. Walaupun Kyo pun harus lenyap seketika dan Cars. Wow, tersisa sendirian. Waduh 3 kali loh ini. Again. Di match yang sama 3 game semuanya lagi-lagi tim Liquid ID. Mampu untuk mengimbangi tim fight 5 lawan 5 dari Navi. Wow, ini benar-benar celah yang terlihat jelas banget loh. 3 game berturut-turut early. Sampai Lord pertama dipegang semua sama Navi. Tapi ada aja momennya, padahal Lordnya udah clear loh. Udah clear. Ada tragedinya di orange buff loh. SOD. Walaupun awalnya kita menduga Kevin akan dimakan. Tapi buying time yang dilakukan Kevin lumayan lama loh. Dan ini pertukarannya. Shive dapat, Ukir dapat, Anduryu dapat, semuanya dapat. Dan jangan lupa stack Skypierce jadi nggak maksimal lagi. Makanya dimakannya bener, Kevinnya dimakan bener Be. Bener. Tapi ganjarannya banyak banget nih. Itu dia. Yang paling mahal Andoryu kena ini sih. Iya, kena shutdown. Naik Leonie kan. Wah itu udah susah banget lari dia. Kayak Blade Surge. Di belakang tinggal ditungguin aja tuh pakai jelly-jellynya. Iya kecuali udah Queen Swing mungkin ya. Chance selamatnya lebih tinggi lah. Nah, sekarang balik lagi nih Lord. Dan ingat late game ada Moskov. Main dari depan ini bakal jadi ancaman banget untuk Navi. Navi harus lebih solid untuk grouping. Tapi ingat masih ada 1 member yang belum tumbang sama sekali. Cars. 0 death. Yap. Dan dapat Oke. posisi. Wah. Dan sekarang Cars masuk lewat belakang, oke. Belum mau lompat, dan ini pun akan langsung saja mengajak-ajak area defensif yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID. Dan Kyo-nya masih berhasil tadi mengusir mundur pergerakan dari Apro, tapi Apro-nya malah tertangkap dan sekarang Shive-nya pun langsung lejap seketika, sementara Kyo masih free untuk bisa mengatakan damage-nya berkali-kali. Dan Cars masih berjuang, Cars-nya lompat lagi, Cars-nya balik pada dan shutdown. Shutdown tercipta. Itu dia lagi-lagi objektif yang ditukar dengan point kill. Guntingannya bagus banget memang.
dari Cars tadi. Tapi objektifnya beda. Andoryu dia nggak bantu tadi untuk team fight. Dia fokus ke arah Lord aja. Wah, tapi masih mau dikejar Kaharan. Berapa full HP lagi? Mau dikejar sama Andoryu kayaknya. Buset deh. Tapi enggak. Hati-hati, backupnya masih terlalu banyak. Dan Kyo memilih untuk objektif terlebih dahulu. Untuk bisa diambil. Kekejar lagi bener B, goldnya B. Gak bisa dikasih keunggulan. Navi harus sadar. Mereka harus bermain secara perlahan. Harus ada step by stepnya. Karena ini Kyo-nya udah tampil banget dari tadi. Malefic Gun, Rose Gold Meteor. Full item ya. Udah full item. Udah bisa tembusin Cars. Karena terbukti Carsnya bisa tumbang tadi kan. Iya. Dan ini Aran ada damage, tapi jangan lupa dia item defense-nya ada 2 loh. Itu dia. Gak gampang ditumbalin, gak bakal dibalikin. Chestes dan juga ada hand armor. Last itemnya knife, modal 1 attack speed lagi. Si Halbert kali ini. Ya sinyal si Albert. Buat ngejawab Cars karena bener deh. Navi ini masih bisa diselamatkan. Karena ada Carsnya. Yang dari tadi bener-bener sulit banget untuk ditumbangkan. Tapi kalau ya balik lagi 4 lawan 1, mohon maaf ya. Esmeralda dipukulin hilang juga. Dan kayaknya memang timing Zaman Force juga penting deh. Dari tadi yang kita lihat Zaman Force ini abis buat gebuk Kevin. Iya. Ya, Dan keluar dapet. dari area Zaman Force ya untuk tim fight-nya ya. Iya. Teritorinya jauh banget dari tempat nyaman Chive. Dia dapat poin kill-nya memang. Cuman kalau ngabisin 1 durasi Zaman Force, ya apa kabar next-nya? Afro? Yap, dan Kevin. Sementara sekarang Leoni masih mencari celah. Leoni masih mencari target. Sorry. Dan ada Sodi. Sementara Karsya sekarang najam Kars. Bisakah dia kabur dari tersebut dan Karsya sedikit lagi tersisa. Maka sekarang pertempuran kembali terpisah. Karsya mulai selejap. Namun sekarang si P jadi kejar ya bisa sampai ke bagian belakang dan situ dia. Leoni berhasil untuk mendapatkan langsung pergerakan dari si P. Tim Liquid ID sepertinya sudah mulai berkilah dan mereka sudah mulai menemukan bagaimana jawaban untuk bisa menumbangkan pemain dari Navi. 2 tukar 1. Bestaro di bagian mid lane juga terbuka, ditabrak lagi. Oke, ditabrak lagi tapi masih ada 1 gerobak saja yang menjadi modal kemenangan untuk tim Liquid ID dan Wave Minion akan masuk. Akan seperti apa lagi? Karena sekarang Kyo masih berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Ada ranking size drop lapang ke bagian belakang. Andoryu masih menggagalkan kemenangan tim Liquid ID. Masih bisa bertahan Navi. Mereka paksa clear tadi walaupun memang Ukir menjadi korban. Tapi lagi dan lagi Liquid. Momentum yang tercipta membuat semuanya jadi terbalik. Wah, late game, ingat. Alarm yang buruk bagi Navi. Goldnya ditarik sejauh mungkin. Dan gak butuh Lord Evil sekarang Lim untuk comeback. Karena mereka udah pegang kendalinya. Oke. Dan sekarang gue bisa bilang, high ground defense-nya Navi yang kurang, Be. Itu dia. Beda dengan game sebelumnya. Ingat, ini Harith untuk team fight, bukan untuk clear minion. Dan ditambah lagi dengan Ukir. Dia harus melakukan defense. Trillion push dipaksa, ada Winter ternyata dari Kyo. Untuk bertahan mungkin. Ini semua bisa fokus objektif loh. Bisa. Moskov bisa cuek pukul base. Freya juga bisa dan Lord mulai masuk. Oke, dan Lordnya masuk, Zaman Force langsung dipop up akan seperti apa lagi karena sekarang si P-nya pun udah jauh banget dari Zaman Force-nya. Tidak optimal lagi apapun yang dia miliki. Tapi sekarang dari Lordnya pun masih memiliki cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Sementara Andoryu masih bisa mengatakan damage-nya dan Wave Minion akan masuk lewat tengah, akan masuk lewat bawah dan akan masuk lewat atas. Oke, Lordnya bisa di clear. Wave di mid memang masuk lagi. Tapi hati-hati. Ketika mereka bermain di base dari Navi, potensi mereka untuk regen HP akan lebih unggul. Yap. Dan Wave Minion masih bisa dihilangkan, Wave Minion masih bisa ditahan dan match masih berlanjut. Ini malah TLID yang belajar dari kesalahannya Navi. Mereka nggak mau terlalu lama-lama di area base, jadi mereka langsung mundur ke belakang untuk mengurangi misplay yang tidak diperlukan. Dua base turret. Dipancing dulu. Zaman Force saja dibuka. Dan itu dia. Sudah terlihat. Ada beberapa pergerakan di bagian belakang. Apa yang akan terjadi karena si P-nya pun udah sangat jauh dari Zaman Force. Dan kembali tidak efektif. Kevin-nya down. Si P-nya pun mundur. Ada siapa gila. Kyo-nya pun mendapatkan momentum yang diinginkan. Bahkan itu sekarang coba lihat. Afro-nya masih berjuang untuk kehidupan yang dia milikin. Tapi masih ada Esmeralda. Masih ada Cars. Minion masuk. Base-nya kalau si target masih bisa didorong, masih bisa di-clear. Oke, dan Leoni-nya pun masih bisa berjalan. Tapi untuk sekarang coba lihat. Pergerakan dari Kyo sepertinya akan membuat untuk bisa menghancurkan lagi. Karena terkini ada tim Liquid ID. Let's go Liquid! Membuktikan kali ini comeback moment yang ketiga.
menjadi awal pembukaan match yang baik bagi mereka. Di season kemarin gak dapetin kemenangan sama sekali, namun di season ini dengan rookie mereka buktikan kemenangan di match pertamanya. 2 kali pertemuan di season 16 mereka tidak mendapatkan poin sama sekali ketika berhadapan dengan Navi. Sekarang mereka membuka awal musim dengan awal yang manis. Membuka potensi, apakah benar regenerasi ini menjadi kuncinya dari tim Liquid ID? Karena mereka langsung membuktikan, mereka langsung menunjukkan. Dan mereka juga menjawab banyaknya kolom komentar yang mempertanyakan roster yang dibawakan oleh tim Liquid ID. Ya, ini real epic comeback. 3 kali. 3 kali loh, ini harus 3 digarisbawahi. Ini entah memang, oke, early game Liquid, ini jadi sebuah tanda tanya. Apa yang terjadi karena mereka selalu fall off di dalam early game ya? Ya, Tapi late game-nya Navi. itu dia, tanda tanya juga. Eksekusi, dan memang XP, damage, Freya masuk ke dalam poolnya. Ya, lagi-lagi ya, tank jungle membuka banyak sekali potensi untuk para XP laner. Sehingga mereka bisa memiliki pool hero yang lebih luas. Dan ini dibuktikan oleh tim Liquid ID. Formula Grassroots berhasil. Dan apakah ini akan menjadi cerita Cinderella Story V2 untuk TLID yang mulai dari hari ini? Yap. Wes kalau gitu penasaran ya. Sekarang kita dengarkan interview bersama dengan our host kita. Let's go. The Cavalry, sambutlah kemenangan dramatis dari tim Liquid. Oh. Wow. Gimana Kyo? Kayaknya kamu langsung ekspresif banget. Ini menang gini begitu dramatis. Menang comeback. Bisa dibilang 3 game. Kalian berusaha keras. Apa yang ingin kamu sampaikan dengan kemenangan ini? Senang sekalian udah lama rehat sih. Oke, baiklah. Terlihat ya. Dari wajahnya luar biasa sekali, bahkan gemuruh. Dari teman-teman Kalvaris juga masih semangat banget di malam hari ini, luar biasa sekali. Tapi mungkin aku akan bertanya ke Drichel. Halo, hai. Halo. Gimana nih? Langsung dipegangin 2 mic, tapi nggak masalah. Drichel gimana pada saat match debut kamu langsung mendapatkan MVP? Gimana perasaannya? Biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja sebenarnya. Susah nggak sih untuk get along ataupun untuk membangun chemistry satu sama lain? Apa tadi, sorry? Susah nggak sih kalau misalnya dari Drichel untuk membangun chemistry satu sama lain dengan player-player yang lain? Enggak sih. Yang penting dari kemauan player sendiri aja. Oke, baik. Tapi kalau Drichel sendiri ini kan panggung pertamamu, bagaimana pengalamannya? Senang dan seru sih. Senang dan seru. Iya. Sebelum main ada grogi nggak? Grogi enggak, lebih ke excited aja sih. Excited aja. Ya. Tapi mungkin terlihat ya dari Shushin Nipmu di game yang pertama itu. Jadi bilang momen-momen terjadi dan gimana sih kamu membuat momen itu nge-comebackin? Fokus recovery-nya sih, Bude. Fokus recovery. Iya. Oke, tapi gimana cara mungkin kamu dan teman-temanmu tuh tetap tenang padahal gila berat banget gak sih early game? Lumayan berat. Lalu gimana? Lebih ke nunggu timing dan waktunya aja sih, Bude. Jadi lebih menunggu timing dan waktu dan pada akhirnya kesabaranlah yang membuat tim Liquid ID DCD berhasil mengamankan match kita kali ini. Tapi mungkin kita beralih sedikit nan jauh di sana ada Aran. Halo. Hai Aran. Gimana hari ini masih semangat? Semangat. Masih semangat. Aran nih bisa dibilang kan kamu itu yang paling veteran nih. Iya kan di antara teman-teman yang lain. Susah gak sih buat Aran untuk bisa mengayomi ataupun untuk bisa membangun chemistry satu sama lain? Gimana sih caranya? Paling cara kita nyatain chemistry tetap nganggap kita setara aja sih. Ya, jadi kayak tetap anggap teman aja sih. Jadi lebih gampang ngatain chemistry-nya. Jadi nggak ada senioritas gitu nggak ada ya? Nggak Nggak ada ada sama gitu. sekali ya. Lebih ngerangkul satu sama lain gitu. Ya betul. Tapi season ini Aran masih kapten? Masih dong. Apa tugas teranyar nih untuk season 17 ini Kapten Aran? Tugasnya ya,
Paling kita mulai dari coba lolos playoff dulu sih Bude. Ya, jadi lebih baik dari season kemarin dulu. Fokus pokoknya lolos playoff. Ya. Ada metode khusus yang mungkin nggak dilakuin di season lalu, terus sebagai kapten di season ini kamu lakuin bersama kawan-kawan? Aduh, belum tahu sih Bude. Belum tahu. Masih lagi Masih. minggu 1 masih coba-coba nih ya? Iya. Iya betul. Iya betul, tapi coba-cobamu ini 2-1 langsung mengalahkan Navi. Kemarin Navi baru menang 2-0, tapi kalian kalahkan mereka pula. Apa nih kekuatan tim Liquid yang baru yang sebenarnya kayaknya banyak nih di luar sana yang bilang tim Liquid nih menjadi kontender yang bisa nggak lolos playoff. Padahal belum mulai. Sebenarnya gameplay kita emang masih banyak mistake sih Bude. Jadi kayak kita bakal lebih improve lagi sih buat besok dan seterusnya. Oke, baiklah. Kita akan lebih improve lagi buat besok dan seterusnya. Mungkin sekarang kita akan langsung beralih saja ke Leoni. Ya, Halo. Halo. Gimana Leoni? Apakah ada sedikit tegang mungkin untuk match kali ini? Tegang sih nggak terlalu, tapi seru aja sih. Seru aja. Yang dirasakan selain seru apa lagi nih? Apalagi ya? Apa? Ayo, mungkin kayak agak sedikit takut misplay atau gimana? Aman itu mah. Oh, ya, aman. Aman semua ya? Yai. Oke. Kita kan juga sempat di Malai juga kan, gue udah coba juga. Ya aman aja lah mungkin. Aman aja. Tapi aku pengen tanya deh, Aran galak gak sih Aran? Galak dia, Oh kacau. galak, Kapten kacau. galak. Kaptennya galak? Oh, kalau nggak nurut biasa dimarahin nggak sama kapten? Enggak, dia enggak galak, baik dia. Baik hati dan tidak sombong dia. Rajin menabung juga ya? Iya. Ini trik untuk mengambil hati kapten ya. Betul. Tapi hari ini memang terlihat bermain lepas, bahkan kamu berani memainkan hero yang cukup unik. Memainkan Glue menjadi Roam, itu idemu atau bagaimana? Disuruh aja di pick, katanya pick aja. Ya udah gue pakai. Apakah ada tujuan tersendiri pengen megangin siapakah tadi? Pengen semuanya sih. Semuanya kalau bisa gue pegangin aja dah. Semuanya aja. Tapi sebagai Roam yang mengisi posisi satu dari ya kita tahu pendahulu, tapi di sini apa sih yang menjadi kunci kemenangan kalian untuk melawan tim Navi? Karena kalian menang begitu dramatis. Paling kunci kemenangan ya kita saling percaya ya sama kita berlima lah. Ya dan mungkin keuntungan kita juga kita digadang-gadang SX9 dari semua orang dan itu sangat menguntungkan buat kita lah karena semua orang-orang berekspektasi kita pasti paling bawah. Oke, Jadi dan api bakar semangat ya. Tapi penasaran kenapa terlihat gamenya itu kalian selalu tertati-tati gitu kayak menangnya tuh comeback gitu loh. Kalau soal itu nantilah kita review lagi masing-masing lah. Kita aja nggak tahu sih kenapa bisa kayak gitu juga. jadi emang suka gamenya panjang. Apa gimana? Emang suka gamenya panjang? Gamenya panjang, seru juga, insert juga kan. Oke, seru juga ternyata. Baiklah. Dan sekarang mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi ke Yang berubah nama. Yes. Oh, yang berubah nama dulu, dong. berubah nama dulu. Aku pengen nanya, apakah ini karena perubahan nama di sini? Apa sih alasannya kenapa berubah nama dari Jo ke Kevin? Ini udah nggak boleh panggil J lagi ya? Udah Jo itu bukan nggak boleh Jo. Udah nggak boleh, udah harus Kevin ya? Kevin. Sebenarnya mungkin mau cerita dulu ya. Oh, boleh. Nick Kevin ini sebenarnya dari Kapten Aran juga. Oh. Dia buat nama. Katanya pakai Joe itu selalu kalah katanya. Jadi ini Nggak ngerti lagi. salah Emang satu Kapten Aran faktor. emang dia yang galak juga sih. Bener kata Leoni tadi, Leoni bohong sih. Dia bilang baik itu galak sih dia. Dia galak banget. Sampai disuruh ganti nama. Oke, tapi hasil ganti nama kayaknya bagus ya? Alhamdulillah Bude, kagak kayak season kemarin yang first debut saya langsung kalah, tapi alhamdulillah ya menang lah match pertama ini. Oke, jadi kedepannya bakal terus pakai nama Kevin ya? Iya Kak, aman. Oke. Kalau disuruh ganti nama lagi gimana nih nanti sama Aran? Kalau kalah ganti nama gitu? Gak apa-apa, asalkan Aran masih pengen saya juga. Oh, yang penting Aran bahagia, Aran seneng. Oke, luar biasa ya. Memang kedekatan player satu sama lain dari tim Liquid ID. Dan sekarang kita akan langsung ke ini dia, luar biasa sekali, ada Q. Ya, halo. Hai. Q. Hai. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Kira-kira nih kalau misalnya dari Q sendiri,
Apa sih persiapan untuk di next match-nya? Apa? Persiapan untuk di next match-nya, apakah mendengarkan saran-saran dari Kapten Aran lagi? Oh, kalau next match sih kita butuh King Maharaja Kevin. Oke, King Maharaja Kevin. Panjang ya namanya ternyata sekarang ya Kevin ya. Kamu manggil dia udah Kevin sekarang? King Maharaja. Oh King King Maharaja. Maharaja. Kevinnya Ada- nggak penting, King Maharajanya yang Yang penting King-nya ya. apa? Betul. Dikasih hero-hero nyamannya kah? Dikasih Lukas kayak tadi gitu atau apa? Karena dikasih nama Kevin sih, bukan hero-nya sih. Oke. Yang penting Kevin happy aja. Ya, Baik. Nah, next match itu kan kalian akan ketemu sama EVOS nih. Kira-kira apa mungkin yang pengen disampaikan untuk EVOS? Kevin Kevin. sama Kevin, Maharaja iya. King Kevin Maharaja. next akan melawan EVOS. Oke, untuk lawan EVOS, kayaknya Drichel deh yang ngomong. Kemarin Drichel pengen ngomong sih buat EVOS katanya. Kasih tahu Drichel. Ya paling buat lawan EVOS seperti biasa aja. Good luck and have fun. Ya itu aja sih paling. Good luck buat besok. See you. Kalau mereka ngedapetin luck dan mereka have fun, berarti mereka yang menang dong Drichel. Boleh. Eh, tergantung kokian besok, Bu deh. Oke. Tetap ya. Ya. Tapi luar biasa banget ya memang ya teman-teman players dari tim Liquid ID. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk tim Liquid ID. Luar biasa sekali, dipersilakan untuk teman-teman. Yeay, congratulations ya. Keren. Akhirnya Digadang-gadang 9. digadang-gadang 9. Bagus buat mereka karena kan player baru dikasih ekspektasi yang rendah. Dikasih ekspektasi. Mainnya bebas. Tekanannya tipis, nih, kurang Tipis. nih. Iya. Iya. Tapi Kecuali tiga- mungkin buat Kevin. Oh iya. Iya dia 2 season berarti ya. Ini Benar. season kedua. Karena Kevin juga di akhir season yang lalu Tampil. dia tampil menabuh genderang perang, Mbak. Iya, bukan genderang perang doang. Dia juga di SEA Games tampil Pak masanya. Ya, Top 3. setuju. Iya. Dapat medali loh. Iya. Kita harus apresiasi dong. Iya, Ya fair dong. Betul. Oke, season Pokoknya lalu kalau 9. kalau lagi bagus ya bagus. Ya fair kita. Kalau makanya. lagi wah geredu di gerbra. Nah, Gimana? nah, begitu pokoknya teman-teman ya. Pokoknya kalau lagi cuaks ya udah cuaks gitu. Iya. Kita objektif aja. Susah nyebutinnya. Iya. Tapi ya Fair kalau aja, ngomongin fair. objektif berarti PR mereka juga jujur banyak ya. Banyak. Based on game tadi ya mungkin nggak perlu kita jelasin semua. Tapi Udah yang terpampang pasti- nyate. Ya semua pasti ngeliat kok. Yang jelas early hancur. Iya. Mereka menang dari Late game. late game doang. Tapi di satu sisi Navi-nya juga coba bayangin. Udah dapetin early advantage, kalah. Ya. Berarti kan lebih banyak evalnya dong. 3 game. Makanya 3 game teman-teman ya. Tapi kita juga bakal memberikan ini dia. MVP tiba. Wah tiba-tiba lempar tombak. Ini beneran gak nih? Beneran gak nih? Oh benar. Beneran gak nih? Oh, beneran. Saya udah worry-nya karena di sebelahnya Reza Valepi. Ini kamera kereja jangan-jangan nih. Wah selesai itu dah. Selesai udah Di itu. mana jati dirinya? Oh iya bener. Wah. Ini jadi dirinya. Oh, ini. Kyo. Yo. Marksman. Tampil dengan tadi lumayan mengejutkan sebenarnya. Moskov dia loncat ke depan, dia Winter, dia beli Imo, dia mundur ke belakang pakai flicker. Iya itu agak kaget sih sebenarnya. Agak kaget, semuanya kaget. Itu Navi juga yakin gua kaget. Tapi dia lumayan distract banget itu Be. Iya. Jadi kayak susah juga kan mau team fight. Ada Moskov di depan, ada lagi Winter lagi kan ditungguin Nah, jadinya. mau ditarget juga nggak bisa, tiba-tiba beli Immortal, loh tiba-tiba langsung ada di belakang, dia flicker sama habis walk. Pas banget timingnya juga. Nanti bakal kita lihat klipnya teman-teman ya, karena Kyo bener-bener tampil banget di game yang ketiga. Dia bener-bener carry the game, diawali dari sini sebenarnya. Ketika dia targeting langsung menuju ke Shive, dan Shive juga kena Spear of Misery. Jadi langsung ditangkap dan hilang seketika. Navi yang unggul awal, ini bener-bener langsung buyar keunggulannya. Langsung beda gamenya. Ya, targetingnya memang bagus banget. Walaupun ya, emang sih di saat tadi belum masuk kebalik, Be. Goldnya Ya. masih pegang Navi. Masih. Dari sini juga langsung beda nih gamenya ya kan. Kyo-nya bener-bener main.
Dipegangin juga Shive-nya, Zaman Force-nya udah nggak bisa tampil. Dan ini Cars yang dari awal kita udah bilang loh, Cars belum tumbang, tumbang ternyata. Langsung hilang. Instan di situ. Iya. Masalahnya kan makin ke belakang ya dengan gangguan-gangguan efek sisi yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Zaman Force bener-bener nggak ada ngaruh-ngaruhnya lagi, bro. Nggak ada dampaknya jadinya. Nggak ada. Nah di sini nih, Winter, Immortal, dia langsung habis walk, flicker, langsung dibalikin. Dan bebas banget untuk Moskov-nya mukulin dari depan ke belakang. Lagi-lagi Dia cuma misain beberapa detik doang. gue ngerasa Zaman Force-nya terbuang lagi, Be. Nggak ada efektif. Gak efektif. Oke, kita tahu lah pasti ada rencana yang disiapkan oleh Coach Weiner. Pasti. Oke, tadi dari awal, gue tadi menyebutkan ya Marksman tadi salah satunya opsi dia kan gue sebutin Iya. ya. Mungkin setidaknya ya sama-sama main basic attack aja nantinya ujung-ujungnya. Ya karena kan nanti kan bakal jadi gangguan juga walaupun ya Haritnya ada Purify kan. Ya. Tapi kan Hand of Bone nih. Main depan juga bisa sekarang pakai Trinity. Iya capek banget. Iya, tapi ya Harit capek banget. balik lagi si Moskov ya emang dia juga bisa main dengan adanya Trinity diadu kebetulan. Dan bedanya adalah di game yang ketiga ini lebih cepet nggak sih buat Navi fall off-nya Lim? Ya, Karena tadi kan kita ngeliatin menit 15, menit 19, ini menit 13 loh. mungkin ya 2 kali pukulan itu bukan bikin mereka reset, tapi mereka jadi overthinking, Be. Iya, jadi overthinking. Bisa jadi kan, mereka bakal, wah masa iya sih? Masa iya sih? Lagi nih, masa iya nih? Gitu Iya, kan. Ternyata iya benar. bener ternyata. OVT-nya kayak begini. Overthinking. Comeback lagi nggak? Comeback lagi. Enggak, bukan malah ditunggu ya? Ya kejadian. Kejadian beneran Bener guys. Bener. Eval. Evalnya emang udah mulai masuk mid game end game sih. Execute gamenya sebenarnya. Benar. Balik lagi kan karena udah unggul di awal game. Percuma banget kalau nggak bisa di close game soalnya. Kasih tahu tapi, Be, Freya XP lane, Be. Katakan pada dunia ya teman-teman ya. Freya EXP boleh diambil asalkan pakai tank jungle. Ya, tapi Jangan- build-nya jangan full damage. Ya jangan, setengahnya tetap ada hybrid ya. Jangan kalian junglernya Yisunshin kalian ambil Freya XP ya. Nice itu. Kasian itu Yisunshinnya bang. Pasti ditemenin. Tapi sama jungle musuh. Tapi sama kan? jungle musuh bener. Apalagi musuhnya Hilda. Nah itu Yisunshin ditemenin farming tuh. Banyak. Yakin. Temennya banyak. Temennya banyak. Solusi terbaik tau nggak, Pak? Apa? Kalau kayak gitu nih, Yushin ya nggak usah farming. Ikutin Freya-nya aja. Ikutin Freya. Ikutin Freya. Saya kayak Gangguin, gitu, Pak. iya. Saya kayak gitu. Extrovert. Nggak Extrovert. Ya saya extrovert. Nyari temen Pak Bulung. nyari Iyalah. temen. Dia nggak mau bantu, kita yang samper lah. Iya, biar Ayo. nanti pada ke EXP-nya juga. Makanya, biar ramai sekalian. Gitu Nggak apa-apa. dia. Kan kalau misalkan kata puisi kan pecahkan saja gelasnya. Biar ramai. Biar ramai. Kita lari aja ke EXP biar ramai. Metodenya begitu. Itu dia. Tapi Rich Guy by Todak menuju ke Kyo ya wajar sekali ya. Dia benar-benar dari awal juga farming, bebas banget juga. Dan mulai ada aktifnya juga ketika udah mulai masuk menit 13 tadi. Ketika pertama kalinya Shive tertombak dengan adanya SOD. Dan semuanya buyar langsung ya. Trinity udah jadi, impact-nya mulai langsung terasa loh bener-bener. Beda langsung gamenya ya. Dan Glue tadi siapa yang mau numbangin coba? Nah ya udah. Gak ada kan? Coba pick, ban, deny. Dijawab sama tim Liquid. Pick aja. Bisa tadi, gue bisa tumbang kalau masuk base. Sama Bisa. dong kayak game 1 tuh. Bisa, kan? Sama kayak game 2-nya Apro juga tumbang pas masuk turret-turret itu. Game Iya. 3. Jadi kayak mereka kayak ya udah mereka tahu ini susah dan jawabannya Iya. juga masih abu-abu. Benar. Tapi Nggak, dilepasin aja gitu loh. lepasin dulu. Ya. Ntar kita